Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali telah mengambil beberapa langkah dan upaya dalam penanganan COVID-19 di Bali. Hal itu diungkap Gubernur Bali Wayan Koster saat wawancara eksklusif dengan tim Bali TV usai telekonferensi dengan Presiden RI Joko Widodo di Jaya Sabah, Denpasar. Dan pemirsa, berikut pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster. Dan masyarakat Bali, saat ini kami sedang berada di rumah jabatan Gubernur Bali. Kami akan berbincang-bincang bersama Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, sehubungan dengan pandemi COVID-19 dan juga langkah dan upaya pemerintah Provinsi Bali yang sudah dan saat ini sedang dan yang akan dilaksanakan yang akan datang. Untuk diketahui pemirsa, baru saja Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster juga tadi telah usai mengikuti telekonferensi rapat terbatas bersama Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan arahan dan himbauan beliau terkait penanganan COVID-19 untuk beberapa pemerintah daerah dan juga bagaimana langkah dan upaya setiap kepala daerah atau gubernur terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Baik, Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Pun Gatra, Bapak. Baik. Iya, Bapak tadi sudah berlangsung telekonferensi bersama Bapak Presiden Republik Indonesia. Ini terkait penekanan beliau terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, ini masyarakat sudah banyak tahu apa yang sudah Bapak lakukan, yang sudah saat ini dan yang akan dilakukan yang akan datang. Ini bisa diberikan penjelasan untuk pemirsa Bali TV dan masyarakat Bali, Pak. Silakan. Terima kasih, Saudara Adi. Pertama, saya perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa jumlah pasien dalam pengawasan secara kumulatif sampai hari ini adalah sebanyak 102 orang. Dari 102 orang ini, jumlah yang negatif itu 73 orang dan sudah sembuh dan sudah kembali ke rumahnya. Kemudian yang positif itu ada 6 orang, terdiri dari 4 orang warga negara asing dan 2 orang warga negara Indonesia. Yang 4 orang warga negara asing ini 2 sudah meninggal dan yang 2 masih dalam perawatan sejak kemarin, karena baru kemarin mendapat informasi tentang status 2 warga negara asing tersebut yang positif. Kemudian yang masih dirawat itu ada 27 orang, terdiri dari 12 orang warga negara asing dan 15 orang warga negara Indonesia. Dalam kaitan dengan penanganan COVID-19 ini, pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kota Sebali telah menyiapkan 10 rumah sakit rujukan yang terdiri dari 88 ruang isolasi. Ada di Rumah Sakit Pusat Sanglah dan juga Rumah Sakit Umum Daerah, baik itu di Kabupaten Tabanan, Gianyar, Buleleng, Klungkung, Jembrana, Badung, dan juga Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan COVID-19 ini, kami telah melakukan berbagai upaya, mengambil kebijakan. Yang pertama adalah sedang diproses untuk menetapkan Rumah Sakit Pendidikan Udayana sebagai rumah sakit khusus isolasi COVID-19, supaya kita fokus di situ. Kemudian yang kedua adalah telah berhasil memperjuangkan agar Rumah Sakit Sanglah itu diberikan izin untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 dengan laboratorium yang ada. Asungkara sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Kita sedang melengkapi fasilitas yang diperlukan. Kemarin sudah datang dan juga sudah dilakukan pelatihan tenaga medisnya. Tanggal 27 Maret yang akan datang, pemeriksaan laboratorium terhadap pasien COVID-19 ini sudah bisa langsung diperiksa di laboratorium milik Rumah Sakit Sanglah.
Baik, pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, terkait penjelasan pandemi COVID-19 di Bali dan juga arahan beliau terkait dengan perayaan Hari Suci Nyepi. Terima kasih atas perhatian Anda dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.